sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas ekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, yang artinya bahwa minggu ini kita akan memasuki masa-masa peringatan pengorbanan penderitaan Tuhan Yesus bagi keselamatan kita. Namun di dalam waktu yang bersamaan seperti yang kita rasakan, kita jalani pada saat ini, bahwa kita harus berhadapan dengan wabah virus penyakit yang melanda dunia saat ini, yaitu virus COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika di tahun-tahun sebelumnya seperti kondisi kita saat ini di Minggu Palmarum, kita mungkin sudah berbenah mempersiapkan segala sesuatu untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, dan juga mempersiapkan perayaan Paskah di tengah-tengah gereja kita. Tetapi jika sampai saat ini oleh karena pembatasan kontak sosial secara fisik, dan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai daripada COVID-19, dapat kita menerima ini menjadi suatu sejarah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan juga menjadi suatu sejarah di tengah-tengah perjalanan gereja kita, dan kita juga ambil bagian di dalam sejarah itu. Mari kita memahaminya, mensyukurinya apapun yang boleh terjadi pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita masih akan memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing, maka dalam segala hal kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Mungkin inilah saatnya bahwa Tuhan memakai situasi ini untuk semakin mengetuk pintu hati kita dan juga iman kita. Melalui ini kita semakin meresapi, mengenang penderitaan Kristus Yesus bersama-sama dengan keluarga kita bersama-sama. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya bahwa Tuhan yang tidak percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jika virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia saat ini, bukan artinya Tuhan tidak tahu tentang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Bukan juga artinya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kita umatnya. Terlebih lagi bahwa virus ini telah memakan banyak korban, bahkan sampai dengan hamba-hamba Tuhan harus turut merasakan penderitaan karena virus COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pengetahuan kita terbatas untuk dapat memahami jalan-jalan Tuhan. Mengapa virus COVID-19 ini boleh Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Bahwa kita harus akui bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan logika manusia. Apakah ini adalah jalan Tuhan untuk menegur kita umat manusia? Apakah dibalik daripada virus corona yang mewabah saat ini ada keselamatan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita? Tetapi sekali lagi, bahwa kita tidak dapat mengetahui, kita tidak dapat menyelami jalan-jalan rencana-rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma 11 ayat 33, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Demikian halnya dengan firman Tuhan buat kita pada Minggu Palmarum saat ini. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, Dia disambut dengan elu-elu sebagai Raja Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus disambut dielu-elukan, maka keadaan saat itu menjadi gempar. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar Yesus adalah Raja dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Namun mereka menyambut Yesus, bahkan murid-murid sendiri gagal paham atas keselamatan yang sedang Tuhan perbuat, yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar dari mereka yang menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem adalah mereka yang telah mendengar bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itulah sebabnya mereka berduyun-duyun datang untuk menyambut Yesus, bahwa mereka telah menemukan Mesias yang menjadi penyelamat mereka. Tetapi mereka gagal paham untuk dapat mengetahui bagaimana keselamatan yang Tuhan lakukan. Mereka berharap bahwa Mesias ini akan menyelamatkan mereka secara duniawi, secara politis. Tetapi bukan demikian penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melalui jalan salib. Tuhan melakukan penyelamatan adalah melalui penderitaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi, walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui apa rencana Tuhan, tetapi Tuhan adalah pengendali. Tuhan mengendalikan, Tuhan memakai mereka semua untuk menggenapi firman Tuhan sebagaimana yang ditulis oleh Zakaria pasal 9 ayat 9. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Dan inilah yang menarik yang bisa dapat kita lihat, catatan daripada Yohanes di dalam nas ini. Jika kita perhatikan firman Tuhan di situ di dalam ayat 16 dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sinilah mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan sebagai Raja atas kehidupan ini. Bahwa Allah tetap bekerja, Allah berbuat untuk menggenapi rencananya, untuk menggenapi rancangannya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bahwa Allah tetap bekerja untuk menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kita hingga pada saat ini. Tuhan bisa berbuat di dalam hal-hal apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, Allah bisa berbuat, bekerja di balik semua kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kita ini. Tuhan bisa bekerja di balik duka kita. Tuhan bisa bekerja di balik sukacita kita. Tuhan bisa bekerja di balik apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita ingat bagaimana Yusuf di tanah Mesir, bahwa ternyata di dalam penderitaannya, di balik daripada penderitaan daripada Yusuf, Allah sedang melakukan suatu pekerjaan rencana besar di tengah-tengah kehidupan umatnya.
Maka jika saat ini kita manusia berhadapan dengan wabah virus COVID-19, marilah kita memohon hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengerti akan dunia saat ini maupun keadaan yang sedang kita alami pribadi lepas pribadi sekalipun, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita pengertian hikmat, Tuhan memberikan kepada kita ketaatan kepadanya, supaya kita dapat melalui semuanya ini dengan penuh iman kepercayaan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti orang-orang Farisi dalam perikop nats ini yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan sambutan orang banyak kepada Yesus, maka kita juga percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus di tengah-tengah hidup kita ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari keselamatan Tuhan Yesus. Entah itu COVID-19, entah itu karena pergumulan, karena sakit penyakit, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena ekonomi, entah itu karena permusuhan, kebencian, entah apapun itu. Tetapi satu yang kita percaya, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat menghambat rencana pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup orang-orang yang dikasihinya. Sebenarnya yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berseru bagi kita minggu ini, jangan takut. Lihatlah, Tuhan adalah Raja atas kehidupan ini, yang sedang datang di dalam penderitaan dalam dunia saat ini. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, lihatlah Tuhanmu datang tidak hanya untuk keselamatan tubuhmu saja, tetapi juga adalah untuk keselamatan imanmu dan juga dengan keselamatan seisi umatmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut, tetapi berdoalah, memohon hikmat daripada Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi pada saat ini, sehingga hati dan iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani setiap apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan pada minggu saat ini di Minggu Palmarum. Walaupun kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu yang mempersatukan kami. Engkau menyatukan hati dan pikiran kami seluruhnya Tuhan, untuk boleh bersama-sama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau datang di tengah-tengah dunia ini, memberikan diri-Mu untuk mati di kayu salib. Engkau datang di tengah-tengah kehidupan kami untuk memberikan keselamatan kepada kami, supaya kami tidak takut entah apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau Tuhan berdaulat untuk mengendalikan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Jika Tuhan mengizinkan pergumulan datang di tengah-tengah hidup kami, kami percaya Tuhan di balik semuanya itu Engkau tetap bekerja, merancangkan yang terbaik kepada kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan itulah Tuhan yang kami yakini, dan itulah yang kami percayai di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, di mana Tuhan kami harus berhadapan dengan virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa di balik semuanya ini Engkau tetap berdaulat Tuhan, berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan, entah apapun yang sedang terjadi saat ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan umat-Mu. Engkau yang memberkati kami khususnya Tuhan kepada jemaat-Mu HKBP Makassar. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun membimbing kami Tuhan, untuk semakin kami memahami kehadiran-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami, melalui situasi kondisi yang terjadi di dunia saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kepada para medis yang tetap bekerja tidak henti-hentinya hingga saat ini Tuhan, kepada orang-orang yang telah terjangkit virus corona pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati para medis. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, penghiburan dan kemampuan daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada
terjangkit virus corona. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, meneguhkan hati mereka Tuhan, untuk tetap berserah hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami, negara kami, dan juga Tuhan gereja kami, dan seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu lah yang bekerja. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami Tuhan, mengarahkan kehidupan dunia ini untuk semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya bahwa